Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Pratiwi dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Pada kali ini akan menjelaskan bagaimana caranya mengukur hambatan dan tegangan pada rangkaian elektronika. Nah, untuk mengukur hambatan dan tegangan ini, kita bisa menggunakan hukum Ohm, di mana kuat arus sebanding dengan tegangan, namun berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, maka dapat kita tulis kuat arus sebanding dengan tegangan, namun berbanding terbalik dengan hambatan. Maka untuk mengukur tegangan sama dengan kuat arus dikali hambatan. Dan hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus. Itu. Nah, rangkaian elektronika itu bermacam-macam ya. Dua di antaranya ada rangkaian seri dan paralel. Pada kali ini kita akan mencoba mengukur pada kedua rangkaian tersebut. Pertama, kita menggunakan media simulator untuk mengukur hambatan dan tegangan. Nah, kalian cari ohmmeter. Pilih ohmmeter untuk mengukur hambatan pada resistor. Nah, karena di sini 10.000 atau 10K, artinya kita harus menggantinya menjadi K ohm. Nah, 10.000. Kalau kita ingin menggantinya juga bisa, misalnya menjadi 1K. Nah, maka akan menjadi 1000. Bagaimana jika pada rangkaian seri? Nah, rangkaian seri ini disusun secara sejajar, di mana arus yang mengalir itu hanya melalui satu jalur. Nah, seperti ini. Misal kita ganti jadi 1000. Jadi 1000. Nah, secara teori, untuk menghitung rangkaian hambatan yang dirangkai secara seri itu, R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sebanyak R pada rangkaian tersebut. Kita lihat ya, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Maka di sini akan menunjukkan 2000. Nah, bagaimana jika di paralel? Cirinya rangkaian paralel itu disusun secara berderet. Dan karenanya rangkaian seri ini memiliki cabang. Kalau seri itu cuma satu jalur, jika seri itu karena tadi 2 ya. Nah, paralel itu ada 2 jalur ya. Kalau ini lihat satu jalur, 2 jalur. Kita bandingkan hambatan yang di seri dengan yang di paralel tadi. Jika tadi 2000, ketika di paralel menjadi 0,5 K ohm atau 500 ohm. Berarti hambatan pada seri dan paralel itu berbeda ya. Kalau seri lebih besar dibandingkan dengan hambatan pada paralel. Oke. Kita coba untuk mengukur tegangan, yakni dengan memberi sumber tegangan sebesar 9 volt. Kemudian kita coba yang pertama rangkaian yang di seri. Kalian pilih instrumen dan pilih DC voltmeter untuk mengukur tegangan, karena satuan tegangan itu adalah volt, sedangkan tadi hambatan satuannya adalah ohm.
sebesar. Nah, pasti 9 volt. Karena sumber tegangannya 9, maka tegangan yang ada di rangkaian ini tuh pada 9 volt. Tapi coba kita lihat berapa tegangan pada masing-masing resistor. Setiap rangkaian memiliki cirinya masing-masing ya. Kita lihat pada rangkaian seri ini seperti apa. Kemudian kita run. Nah, ternyata pada rangkaian seri, pada masing-masing rangkaian ini, tegangannya itu terbagi-bagi. Pada resistor 3, tegangannya sebesar 4,5 dan pada resistor 4 ini juga tegangannya 4,5. Tergantung hambatannya ini berapa. Dan 4,5 ditambah 4,5 ini sama dengan 9 volt. Sama jumlahnya. Nah, jadi pada rangkaian seri ini tegangan terbagi. Masing-masing resistor memiliki tegangannya masing-masing. Coba ketika kita 1,5. Lihat, pada 1K tegangan yang mengalirnya, nah pada 1K tegangannya sebesar 8,99, sedangkan pada 1,5 tegangannya 0,01. Seperti itu. Tapi tetap saja hasilnya 9 volt. Bagaimana jika di paralel? Terbandingkan Nah, jadi pada rangkaian paralel, tegangan itu terbagi secara rata. Jadi semuanya mau di rangkaian R3 ataupun R4 ini, tegangannya sebesar 9 volt. Seperti itu. Bedanya dengan tadi seri, kalau di seri tegangan tuh terbagi secara masing-masing, kalau di paralel tidak. Kemudian setelah ini kita coba menggunakan media simulator Circuit Wizard. Nah, pertama kita coba buka di resistor 1. Untuk mengukur ohm, di sini pada diagram sirkuit itu kalian bisa di virtual instrument ada analog multimeter. Sayangnya analog multimeter ini kurang jelas dan ukurannya cuma dari 0 sampai 10. Jadi kalian tidak disarankan untuk menggunakan virtual
instrumen yang ini. Tuh. Ini nggak bisa ya. Tapi kalian pakai di PCB layout, lalu di offboardnya kita pakai digital multimeter. Karena di digital multimeter ini kita bisa mengukur hambatan, tegangan juga, lalu basic komponen. Ini 1K1000. Nah, di PCB layout juga tampilannya dibuat seperti asli, dimana ada kode warnanya. Coklat itu 1, hitam itu 0, merah itu 2, artinya 1 sama 0, 10 dikali 10 pangkat 2, artinya 1000. Nah, apa benar resistor ini memiliki hambatan 1000? Kita coba. Nah, kalian juga harus perhatikan faktor pengkalinya nih di sini. Karena kita putar ke sini, maka jadinya 1000 karena dikali 1, sedangkan di sini ada 20. Maka kita harus mengkalinya jadi dikalikan 10. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Ini juga. Jadi 1000, tetap 1000. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk menambah resistornya? Kita buat rangkaian seri. Kita buat seri. Seperti ini ya, Dok. Seperti ini ya, Dok. Nah, maka 200 kali 10, 2000. 1000 tambah 1000, 2000. Bagaimana kalau di paralel? Jadi 0,5 atau 50. Nah, bagaimana jika kalau kita tambahkan tegangan untuk mengukur tegangannya? Power. Kita pilih baterai yang 9 volt. Karena tegangan, kita putar ke volt DC. Dan rangkaian di sini tuh 9 volt seluruhnya. Tapi kalau kita coba, karena rangkaian seri itu sifatnya tegangan berbeda-beda, kita coba ukur. Ini maksudnya 4,5 ya. Minus itu karena nah, ketika kita pindah di sini, sama seperti pada
Proteus sebelumnya. Nah, kita coba juga untuk membuat diagram rangkaiannya pada circuit wizard juga untuk mengukur tegangan, yaitu menggunakan voltmeter sama seperti di Proteus. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan diagram multimeter ini, hanya saja ini ukurannya kecil. Kemudian resistor, pasti hasilnya sama seperti pada rangkaian di Proteus sebelumnya. Nah, 9 volt. Begitupun ketika di seri. Nah, hasilnya pasti sama 4,5. Nah, selain ini kita coba juga di web online, untuk mengukur resistor. Sini juga terdapat pita warnanya, maksudnya kode warna. Untuk on, satu ditambah 1 sama dengan 2. Karena ini 1,9 dibulatkan menjadi 2. Bagaimana jika ditambah baterai? Maka tegangannya 1,5 volt atau ya, kita coba 0,7 di resistor 1 ini. Tegangan yang ada adalah 0,7, sedangkan seluruhnya adalah 1,5, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk mengukur hambatan dan tegangan pada rangkaian elektronika itu seperti ini. Dari hasil praktek kita kali ini, maka dapat kita simpulkan bahwa tegangan pada rangkaian seri itu berbeda-beda ya masing-masing resistornya, sedangkan di paralel itu sama besar tegangannya, mau di resistor yang 1, resistor 2,
Seperti itu. Dan juga besar hambatan pada rangkaian seri lebih besar dibanding hambatan yang di paralel. Kemudian dari ketiga media simulator ini, pada Proteus itu kelebihannya di pengukuran ohm satuannya banyak ya, ada ohm, kilo ohm, sampai mega ohm. Begitupun dengan voltmeternya, ada volt, milivolt, dan microvolt. Sayangnya, di Proteus ini tidak ada tampilan PCB layout seperti di Circuit Wizard. Dan juga Proteus ini ketika kita merangkai rangkaian yang cukup besar, cukup banyak itu, kadang Proteus ini mudah keluar sendiri atau not responding. Berbeda dengan Circuit Wizard, di mana kita bisa menggunakan tampilan diagram, juga bisa menggunakan PCB layout. Namun pada diagram sirkuit ini, ohmmeternya itu kurang bisa dipakai. Lalu untuk yang lainnya sama, bisa. Nah, di kelebihannya itu ada tampilan PCB layout-nya ya. Jadi prakteknya itu sama seperti kita praktek secara langsung. Ada virtual alatnya, yaitu multimeter digital. Tampilannya juga dibuat sama, resistornya menggunakan kode warna. Sedangkan pada web DC AC Lab ini, kekurangannya mungkin karena harus online, tapi kelebihannya untuk tampilan hampir sama seperti yang asli, jadi ada kode warnanya. Sayangnya pengukurannya agak sedikit kurang. Lalu untuk merangkai yang cukup banyak kita harus berlangganan dulu, harus daftar dulu di si AC Lab ini. Nah, untuk project yang besar juga di si AC Lab ini kurang rekomendasi gitu. Jadi kalau untuk membuat rangkaian yang cukup besar, kita bisa menggunakan Circuit Wizard atau Proteus. Apalagi di Circuit Wizard ini bisa menggunakan PCB layout. Seperti itu. Cukup sekian dari saya mengenai pengukuran tegangan dan hambatan pada resistor ini. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas atau ada sedikit kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.